Akhir Desember 2019, dunia digemparkan dengan penjajah baru. Bukan dari bangsa lain, bukan dari negara sendiri, tapi dari hasil kesalahan manusia. Mereka menyebutnya Corona. Penjajah baru menyerang tanpa memandang umur, profesi, tahta, bahkan harta. Pemerintah berusaha mengatasi, namun mereka malah makin memberontak. Akhirnya, pemerintah menciptakan terobosan terbaru, di rumah aja. Pemerintah percaya jika antar manusia dapat bertransformasi dan berkolaborasi, maka jarak bukan lagi hambatan meski kita harus bekerja dari rumah. Dan COVID-19 berdampak ke sejumlah bidang. Selain mempengaruhi perekonomian, meningkatnya kasus COVID-19 juga berpengaruh ke dunia pendidikan di beberapa daerah. Respons hal tersebut ruang guru sekitar Telkomsel buka. Atas masalah yang kita hadapi sama-sama dan ancaman pandemi yang semakin berbahaya, saya selaku kepala sekolah akan meliburkan kalian hingga waktu yang tidak ditentukan berdasar Permendikbud. Dan saya harapkan anak-anak semua dapat belajar dari rumah dengan ketentuan akan kami beritahukan ke depannya. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa metode pembelajaran jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen seusai pandemi COVID-19. Pembelajaran daring. Awalnya sih mudah, tapi makin lama saya dan teman-teman ngerasa pendidikan kayak gini itu kadang merepotkan. Tapi dibesar-besarkan media seolah efektif. Nak, bangun. Bukannya hari ini hari pertama pembelajaran daring? Malasnya ikut beginian. Ibu saya berpesan bahwa saya harus rajin dalam pembelajaran karena guru pengajar telah mengorbankan waktu luang dengan keluarganya. Saya tentu saja mengiyakan. Hari pertama cukup menyenangkan. Hari kedua saya masih cukup semangat. Di hari ketiga saya sudah mulai malas. Bahkan di hari keempat saya mengikuti pembelajaran daring dengan terlambat. Bulan pertama saya bahkan jarang masuk kelas karena bangun kesiangan. Di bulan kedua saya sudah mulai malas memperhatikan pembelajaran dan memilih untuk bermain game online saat kelas sedang standby. Puncaknya sih di bulan ketiga, saya benar-benar berniat untuk bolos kelas, bahkan sampai mengutuk guru pengajar saya.
Kenapa? Hah? Bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran daring? Menurut saya pembelajaran daring sangat menyulitkan saya. Saya yang tidak memiliki laptop dan hanya memiliki HP jadul membuat saya dihadapkan pada dua pilihan. Membolos kelas karena tidak memiliki fasilitas yang memadai atau mencari cara bagaimanapun caranya agar bisa mengakses pembelajaran daring. Dalam keadaan saya tidak memiliki laptop dan hanya memiliki HP jadul, membuat saya mencoba peruntungan ke warnet. Namun ternyata banyak warnet tertutup karena pandemi ini, sehingga membuat saya mengunjungi salah satu teman saya yang cukup berada agar bisa meminjam fasilitas yang memadai. Dia pun langsung menyetujuinya dengan syarat agar saya harus menyelesaikan tugasnya sekaligus. Saya pun langsung mengiyakannya. Rutinitas ini berlangsung hampir 1 bulan. Setiap pagi saya harus berkunjung ke salah satu teman saya agar bisa meminjam laptop. Kemudian saya harus menuju Telkom lagi agar bisa mengakses jaringan. Kemudian sore harinya saya harus kembali mengembalikan laptop pinjaman, dan hal ini membuat saya kelelahan sehingga saya harus tidur cepat pada malam hari. Karena hal inilah tubuh saya menjadi drop. Bahkan hal ini membuat saya tidak sengaja bolos kelas karena bangun kesiangan. Ironisnya lagi, pembelajaran daring tidak begitu efektif sehingga saya tidak mendapat pelajaran secara tepat dan benar, membuat saya harus pergi ke perpustakaan daerah agar saya bisa menambah referensi tambahan terkait pembelajaran daring. Meskipun pembelajaran daring tidak begitu efektif, saya tetap berusaha memperhatikannya karena saya tahu bahwa guru pengajar telah mengorbankan banyak waktunya, bahkan melebihi jam bekerjanya, sehingga kami sebagai anak didik wajib menghargai dan mengapresiasi kerja keras mereka. Kemudian di suatu pagi hari, suatu telepon membangunkan saya. Saya lantas menjawabnya, ternyata dari salah satu guru saya. Beliau mengabarkan bahwa pembelajaran daring hari ini ditiadakan karena suatu alasan. Saya pun cukup terkejut. Kemudian saya menelpon salah satu teman saya untuk mengabarkan hal ini. Bro, innalillah, guru kita masuk rumah sakit. Pembelajaran daring memang kelihatan mudah, namun ternyata guru butuh ekstra lebih sabar dalam mengajari anak didiknya. Mereka menganggap pembelajaran begini sangat membosankan, padahal kami berupaya semaksimal mungkin. Apalagi ini adalah momentum pertama kami mengajar via daring. Kami bekerja lebih banyak dari biasanya, dan kami harus mempersiapkan fasilitas pembelajaran daring dan mengikuti workshop pengajaran via daring. Ironisnya lagi, kami sampai drop dan mengalami tekanan psikis dan fisik. Saking beratnya tugas guru di masa pandemi, salah satu guru ada yang jatuh sakit.
tapi tetap mengajar. Ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah. Semoga kedepannya pendidikan bisa jadi lebih baik. Mendengar berita buruk itu, saya seketika tersentuh dan menyesali perilaku buruk saya selama pembelajaran daring. Saya bertekad untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Konkretnya Mas Menteri, bisa tidak sekarang orang tua murid yang sedang menyaksikan Mata Najwa, berdasarkan tadi omongan Mas Menteri, kepala sekolah boleh mengambil diskresi, menggunakan dana BOS untuk pulsa. Mereka bisa mempush, mereka bisa meminta kepala sekolahnya mengeluarkan dana itu? Bisa, tentunya dengan kesesuaian kebutuhan kepala sekolah. Tapi bisa, untuk menjawab pertanyaan itu, mohon juga agar semua kepala sekolah, guru, dan orang tua tahu dana BOS boleh digunakan untuk pulsa murid untuk pelajaran PJJ.